warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah Simbah Kiai Haji Amin Mustolih. Ini luar biasa, sudah sepuh tapi semangat keagamaannya harus kita teladani. Di hampir setiap kegiatan keagamaan beliau rawuh dan hadir. Mugi-mugi tansah pun paring panjang umur, manfaat dan barokah sehat. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Al-Ikhwan Bapak Dedi Sugadi SMM. Ternyata kesehariannya beliau di Bogor, tetapi Jamano bisa hadir lewat handphone memantau kegiatan di Yayasan Al-Ikhwan. Yang saya hormati, saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurun Najah, ini Al-Mukarram Mas Kiai Anwar Syafi'i MPD. Ini junior saya tapi sudah jadi pengasuh pesantren, sudah jadi kiai, saya masih tetap santri. Luar biasa, pidatonya menggebu-gebu seperti jurkam, bakat jadi jurkam mereka. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Sekcam, Pak Nurholis, betul ya namanya ya, jangan salah. Ini kedua kali saya bertemu beliau. Yang pertama saat ikrar wakaf massal di Desa Pesahangan, namanya sudah jelas santri. Insya Allah nanti pensiun jadi kiai. Juga hadir pembina yayasan Pak Kuslianto yang tadi sudah mendapat SK izin operasional pendirian Pondok Pesantren Nurun Najah. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, para pengasuh pesantren yang tidak saya sebut satu persatu. Juga hadir anggota DPRD Kabupaten Cilacap Komisi D, beliau Bapak Dr. Andes Taryono, dulu mantan pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, sahabat saya yang hadir, terima kasih. Juga hadir sahabat saya juga Pak Ali Sotikin, Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Cilacap. Hadirin wal hadirat, khususnya juga Kepala Desa, Pak Kepala Desa Desa Cimanggu, Pak Waryono, beserta seluruh masyarakat Desa Cimanggu yang begitu luar biasa hadir pada kesempatan hari ini. Ini saya di sini bingung bahasa Sunda apa Jawa ini? Jawa. Saya bahasa Indonesia saja. Hari ini hari yang sangat berbahagia bagi saya khususnya, yang bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk ikut hormat
atas hari lahir yang pertama Pondok Pesantren Nurul Najah. Dalam keadaan sehat, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesempatan kesehatan yang perlu terus kita syukuri. Dan mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama yang pertama mengucapkan selamat sukses atas lahirnya yang pertama, tahun pertama Pondok Pesantren Nurul Najah. Semoga semakin manfaat dan barokah. Allahumma amin ya robbal. Nambah setahun mawon pengajian ingkang hormat kathah napa malih pandemi kok kathah semanten. Besok nek pandemi ini rampung kayaknya tahun kedua bisa dugi pundi-pundi sira. Ya Allahumma amin. Karena menandakan wali santrinya semakin banyak. Tahun pertama jumlah wali santrinya, jumlah santrinya 50. Tahun kedua nanti naik lagi menjadi 100. Allahumma. Jadi Pak Taryono ini anggota DPRD Komisi D yang membidangi pas sekali nih. Pas sekali. Apalagi di tahun 2022 ini nanti Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah terdaftar di Kementerian Agama akan mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah. Alhamdulillah. Rasa takon jumlah kira sing penting wis mulih kabar mawon pun mulih kabar mawon seneng napa malih nek dibantu temen. Nah, umpamane mboten sios nggih wis alhamdulillah. Insyaallah wis sios. Ini juga salah satu perjuangan dari para anggota DPR kita. Perjuangan dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kementerian Agama derek mikiraken pendidikan agama dan keagamaan. Dados kita itu Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan. Setunggal wonten namine Pondok Pesantren. Yang kedua Madrasah Diniyah. Yang ketiga Taman Pendidikan Al-Quran. Yang keempat ada Rumah Tahfidzul Quran. Yang kelima ada pendidikan anak usia dini Al-Quran. Pun wonten apa dereng mriki? Dereng, ampun ngantos ketinggalan kali sanesipun dirikan kalau memang memungkinkan. Untuk itu saya merasa bangga Yayasan Al-Ikhwan dari waktu ke waktu atas bimbingan pembina yayasan ini terus ingin memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Sebab pancen Rasulullah pun ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kita ini adalah yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Gurune dadi aweh manfaat mulang dumateng anak-anak. Ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Wali muridin nggih saged manfaati teng yayasan. Nggih mboten?
manfaate nopo titip putrane. Orang mung titip putrane tok, ning juga titip duit teh. Boten sing titip putrane boten kurang titip duite. Boten wonten teng mriki. Insyaallah wonten. Kepengine napa-napa gratis. Sekolah anak gratis, mondokaken putrane gratis. Nopo-nopo gratis. Padahal para bapak, para ibu sekalian, jenengan nitipaken putrane teng mriki di sini di pondok pesantren, tentu sebagian dari kewajiban kita sudah selesai dalam mendidik anak-anak kita perihal agama. Kon mulang dewek niku ora gelem. Nek umpamane ora gelem, ora bisa. Umpamane ora bisa, ora kober, akeh alasan-alasannya. Padahal kewajiban kita mendidik anak kita supados dados lare ingkang ngerti agama. Bagaimana cara melakukan sholat yang baik dan benar, bagaimana bertoharoh yang baik dan benar, bagaimana beramal yang baik dan benar. Itu semuanya butuh yang namanya ilmu. Maka pondok pesantren ini paling tidak ada 4 pilar. Yang pertama, pilar keilmuan. Pilar apa, Bu? Di pondok pesantren Madrasah Diniyah Al-Ikhwan ini yang kita dirikan ini, di sini pasti banyak ilmu pengetahuan, nopo malih terintegrasi kali sekolah. Enjang ilmu pengetahuan umumnya dapat, sore ilmu agama diperoleh. Ini pun lengkap. Orang tua sudah ayem, pun separuh kewajiban mendidik anaknya selesai. Benjang teng akhirat ditanglet dikumpul boten kakean pertama. Pun kula titipaken teng Pak Kiai Anwar supados ngaos teng pondok pesantren Nurun Najah. Bodoh-bodoh Pak Anwar ngaten, bayar ya kena, ora ya kena ngaten. Boten. Tetep nggih kudu sowan wonten akadipun, wangsul ampun boten matur. Di sini adalah tempatnya ilmu pengetahuan, adalah lembaga pendidikan. Ke depan Bapak Ibu sekalian, kita yakini Al-Quran kita telah mengajari kita siapa orangnya yang menguasai ilmu pengetahuan, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang akan menguasai dunia ini. Yang menguasai dunia ini adalah orang yang berilmu. Ning ilmu ne kudu lengkap, ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umum tok lahiraken wong pinter niku gampang. Ning ilmu agama niki mendidik orang tidak hanya pinter tapi benar. Pinter tur bener niku angel. Mulane Bapak Ibu sekalian, pun tepat kita semua hadirkan anak kita didik di pondok pesantren, karena ilmu di pondok pesantren ini tidak bakalan habis. Apalagi pondok pesantren yang dibangun ini pondok pesantren baru semangatnya, insya Allah. Yang kedua, keilmuan. Yang kedua adalah pilar keislaman. Pondok mesti
yang dikembangkan agama Islam itu setelah ilmu, amal, dan yang terakhir adalah ihsan. Pas kali tema ilmu orang anak amal itu kayak dene lebah sing ora bermadu. Tidak seperti halnya pohon yang tidak Islam niku nggih kudu amaliyah. Sing jenengane Islam ya amaliyah. Amalmu duwe hubungan kali Gusti Allah misae, amal kali hubungan sesama manusia juga baik. Keislaman yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah disebut Islam wasyatiyah, Islam moderat, Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang tidak mengajari kebencian kepada orang lain, yang tidak mengajari untuk suka menjelek-jelekkan orang lain. Islam yang hadir tidak untuk membid'ah-bid'ahkan orang, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Alumni pondok pesantren Nurun Najah ini tidak boleh nanti lahir menjadi seorang radikalis. Pengen mboten? Apalagi seorang teroris. Senang mboten? Seorang ekstremis. Senang mboten? Maka Islam yang dikembangkan disampaikan oleh pembina yayasan adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam sing moderat, Islam yang tengah-tengah, Islam sing boten ekstrem, ekstrem yang hadir dengan lemah lembut, Islam yang hadir dengan penuh kasih sayang, Islam yang hadir dengan penuh keramahan, Islam yang suka saling membantu satu dengan yang lain, Islam yang toleran, Islam yang menghormati sesama orang lain, kendati pun beda agama, apalagi hanya sekedar golongan dan organisasinya saja. Ini luar biasa keislaman. Yang ketiga, keindonesiaan. Tiga ilmu ini keilmuan, yang kedua keislaman, yang ketiga keindonesiaan. Kementerian Agama terus ingin mengajak khususnya kepada pondok-pondok pesantren saat mengajari anak-anak santrinya untuk terus membangun semangat hubbul waton minal, cinta tanah air sebagian daripada iman. Saya itu kadang lupa menjadi orang Indonesia, kadang lupa. Kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, lahir dari nenek moyang yang ada di Indonesia, dan kita makan minum dari tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir di Indonesia. Kita besar di Indonesia, tua di Indonesia, mati di Indonesia, dikubur di Indonesia. Maka jangan sampai ada orang yang kecintaannya kepada negara lain melebihi kecintaannya kepada bangsanya Indonesia. Wonten boten yang ingkang banget senenge karo negara lain, nganti klambine ora bisa nganggo klambi Indonesia. Orang gelem nganggo klambi Indonesia. Niki beliau Al-Mukarram Simbah Ki Haji Amin Musthalib memberikan contoh yang beliau pakai adalah baju batik. Baju batik ini baju khas Indonesia. Walaupun beliau seorang ulama,
karena kecintaannya kepada Indo. Baju batik ini tidak mengurangi keimanannya kepada agamanya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu ngagem pakaian adat orang Arab, bukan pakaian hanya untuk orang Muslim di Arab. Karena banyak orang yang tidak Muslim, kafir sekalipun, di sana pakaiannya tetap pakai berarti Rasulullah pakai pakaian bangsanya. Kita semua pakai batik, ittiba kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Yakni baju yang kita pakai adalah baju kebanggaan negara kita. Sebagaimana Rasulullah juga menggunakan pakaian kebanggaan negaranya. Kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Potensi wonten tiyang sing nganggo klambi batik jere mboten Islami, mboten sunnah. Ini tentu mesti harus kita waspadai. Kalau ada santri pondok pesantren, apa ustadz di pondok pesantren Nurul Najah yang punya pemikiran ini mengenai yayasan, tidak boleh. Maka santri-santri kita pun di pondok pesantren diajari untuk bagaimana mencintai bangsanya. Para masyayikh kita, Sembah Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah memberikan terminologi tentang kecintaan itu, ada atau kepersaudaraan itu. Bahkan Mbah Wahab Hasbullah sudah menyampaikan makolahnya tentang kubul waton minal, cinta kepada tanah air sebagian daripada. Kadang-kadang Pak Anwar santrinya diajak nyanyi lagu-lagu Indo. Ada pesantren sing kon upacara bendera mboten purun. Nurul Najah purun apa mboten? Nah, ora cabut iki. Nek ora dicak hormat bendera purun apa mboten? Purun. Alhamdulillah. Berarti Indonesia banget. NKRI harga kurang seru. NKRI harga jos. Tepuk tangan. Ya, cari lagu nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu-lagu ke Indonesia. Itu paling tidak 3 pilar yang harus dikembangkan di pondok pesantren kita. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada pondok pesantren jadi sarang ekstremisme dan terorisme. Gara-gara pengasuh, gara-gara ustadz. Itu saya titip Pak Camat, Pak Secam. Yang pertama tentu agar pondok pesantren ini Nurul Najah semakin dapat berkembang pesat. Allahumma. Jadi brandingnya Kecamatan Cimanggu oleh pondok pesantren yang Nurul Najah. Asramane lengkap, VIP maneh nggih Pak Pembina Yayasan. Allahumma. Nek sedikit dereng nggih. Dereng. Insyaallah nembe niati lumayan. Niat itu, cita-cita itu sangat penting. Di konten tiang pemulung yang punya himmah yang tinggi. Niku kepengen daftar haji. Diguyu teng tangga ana pemulung kok daftar haji. Ora mungkin. Pemulung kok daftar haji ora? Ndak mungkin. Duitnya sepira. Pemulungnya diam saja, tapi dia bercerita saya pengen daftar haji, saya pengen daftar haji, saya pengen daftar haji. 10 tahun kemudian, betul, dia pergi ke bank, ke kantor Kementerian Agama, daftar haji.
duitnya sepira sedina ke 10.000 ditabung 5.000 untuk daftar haji. Akhirnya kelaksanan dia daftar haji dan berangkat haji. Sedangkan orang yang ngomong-ngomong ini orang mungkin duit pun urung nggo daftar haji apa maning pergi ke bank daftar. Sebab ngopo himmah cita, kalau himmahnya nurun najah itu besar, nanti suatu saat ini akan menjadi pondok modern dengan tetap berbasis al-muhafadzatu ala qadami sholih wal ahdu bidadil aslam, dengan pengajaran kitab-kitab salaf. Suatu saat mungkin saja dapat tercapai. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas semuanya. Saya ucapkan sekali lagi rasa bangga saya, rasa senang saya atas semangat masyarakat Cimanggu ini untuk menghidup-hidupi pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Dan titip Pak Ketua Anggota DPR Pak Taryono nggih, pondok pesantren ini apalagi bertetangga, mohon maaf, apalagi beliau juga punya kompetensinya. Nek nek wis dibantu ya pun kelalen. Kalau kita makates selepas mohon pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.